Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudaraku, saya percaya ini hari yang Tuhan berikan. Kita mau bersorak-sorai dan bersuka cita di dalamnya. Kita akan baca firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dia yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Saudara, dalam pembacaan kita kali ini, firman Tuhan memberikan contoh kehidupan yang lain tentang bagaimana pikiran Kristus yang teraplikasi dalam sikap dan tindakan seorang yang bernama Timotius. Saudara, Timotius artinya ini, honoring God, yang artinya adalah menghormati Tuhan, atau dear to God, adalah berharga bagi Tuhan. Siapakah Timotius ini? Timotius dan Paulus punya hubungan yang sangat dekat. Mereka memiliki hubungan bapa dan anak. Sehingga kalau sudah baca di Alkitab, nama ini berulang-ulang kali sudah dengar dan memberi pengaruh yang kuat dalam perjanjian baru. Nah, Timotius ini pertama kali bertemu dengan Paulus, dan kemudian dari situ dia menerima Tuhan tentunya. Itu dalam perjalanan Paulus yang pertama, perjalanan misi yang pertama dengan Barnabas. Mereka singgah di sebuah daerah yang bernama Ikonium, khususnya di sebuah kota yang bernama Listra. Di situ tinggal satu keluarga yang bernama Lois, punya anak perempuan bernama Yunika. Dan Yunika dan Lois ini adalah ibu atau mama dan juga nenek daripada Timotius. Jadi rupanya Timotius ini ditulis di Alkitab telah mempelajari iman daripada kedua orang yang berpengaruh dalam hidupnya, yaitu ibunya dan juga neneknya. Karena kita mengetahui bahwa Lois dan Eunike telah menunjukkan iman yang benar dalam kehidupan mereka. Paulus mengatakan itu di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kalau sudah baca di ayat-ayat 10, 11 dan 12 bercerita tentang bagaimana keluarga Paulus, di mana keluarga Timotius, di mana Timotius belajar dari mereka, menangkap bagaimana iman itu hidup. Jadi saya mau ingatkan para keluarga, para ayah dan ibu, papa dan mama untuk memperhatikan hal ini. Bahwa karakter seseorang bertumbuh dari dalam rumah. Jadi makanya kita perlu memperhatikan hal ini. Kalau kita telah menunjukkan teladan-teladan hidup beriman, anak-anak kita akan menangkapnya. Karena mereka mungkin tidak suka mendengarkan kita lagi, tapi mereka tetap meneladani kita. Mereka tetap akan meniru kita. Itu jelas. Ya, saudara, saya aminkan bahwa karakter seseorang terbentuk, saudaraku, itu dalam rumah kita sendiri. Bukan di Sunday school, bukan di gereja, bukan juga di sekolah, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk mendidik anak-anak kita dalam pengenalan akan Tuhan dan dalam takut akan Tuhan. Kualitas Timotius adalah kualitas karakter yang luar biasa. Kenapa dikatakan demikian? Karena Timotius memiliki kesehatian dan juga sepikir dengan Paulus. Timotius juga bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Karena yang lain, Alkitab bilang begini, hanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Timotius memiliki kesetiaan. Kesetiaannya sangat teruji. Saudara, ada firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Katakan demikian, Paulus bilang kepada Timotius, jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius sudah menunjukkan karakter kesetiaan ini. Dan saudara, yang terakhir ini adalah Timotius suka menolong di dalam pelayanan Paulus. Nah, kelihatan sekali bahwa Timotius menunjukkan kualitas bagaimana orang berpikir seperti Kristus. Nah, tentu penulis ini Paulus sendiri ingin mengkomunikasikan sesuatu buat kita. Mungkin saudara berkata gini, oh Yesus mah anak Allah, dia bisa berpikir seperti itu. Oh Paulus, dia rasul besar, dia bisa aja buat karena dekat dengan Tuhan. Tapi saya ini apa?
Paulus bilang enggak. Ini contohnya Timotius, seorang anak muda yang kelihatannya ya biasa-biasa aja, tapi dia bisa memanifestasikan pikiran Kristus. Jadi dalam ayat ini kita mengatakan ini siapapun kita dapat memanifestasikan pikiran Kristus. Yang penting kita terbuka kepada Tuhan, mengizinkan Kristus di dalam kita, berpikir bersama-sama dengan pikiran kita, menguasai pikiran kita, supaya kita akan memanifestasikannya dalam sikap dan teladan kita. Siapapun Anda, saudara dapat menyatakan pikiran Kristus. Saudara, mari kita masuki hari ini dengan pola pikir Kristus menjadi pola pikir kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bercahaya dimanapun kita berada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.